channel Video Anian Family. Bagaimana kabarnya ibu sekalian? Sehat ya? Bahagia ya? Anak-anaknya gimana? Sehat dan bahagia juga kan? Nih saya doakan semoga semua yang nonton video saya semuanya lagi dalam keadaan sehat, bahagia, anak-anaknya tumbuh kembangnya sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Ini kalau dia sakit, saya doakan semoga cepat sehat, bisa beraktivitas kembali gitu ya. Di video kali ini saya mau sharing pengalaman saya sekaligus tips yang akan saya berikan ke ibu sekalian tentang toilet training. Jadi beberapa ibu-ibu tuh mengeluhkan kalau masa toilet training adalah masa paling berat, dimana kita harus bekerja ekstra keras untuk mengajarkan anak kita pipis di toilet, untuk mengajarkan anak kita buang air besar di kamar mandi di toilet begitu ya. Nah, kadang itu juga menguras energi iya, menguras emosi iya, kesabaran iya. Nah, saya juga mengalaminya karena beberapa bulan yang lalu anak saya sudah belajar toilet training di usia 18 bulan dan di usia 19 bulan dia sudah berhasil. Sekarang usia dia sudah 25 mau 26 bulan ya, 2 tahun lebih. Nah, baru di kesempatan kali ini saya mau sharing gimana tips dari saya untuk mengajarkan anak toilet training. Yang pertama, ini adalah kunci. Jadi seluruh kegiatan yang untuk melatih, entah itu menyapi anak, entah itu toilet training, entah itu menyapi gadget, menyapi apapun, kuncinya satu nih, yang pertama harus siap mental, siap lahir batin. Itu penting banget. Kenapa? Ini kalau kita sudah bilang ke diri sendiri bahwa saya siap untuk memulai toilet training besok, itu otomatis fisik kita, kemudian psikis kita, lahir dan batin kita juga akan berupaya untuk siap begitu ya. Karena kunci dari kesuksesan toilet training sebenarnya ada di orang tua. Meskipun pelaku adalah anaknya ya, meskipun yang diajari toilet training itu adalah anak, tapi yang menentukan keberhasilan itu adalah orang tuanya, dimana orang tuanya itu harus sudah siap lahir batin. Saya bilang orang tua, bukan ibunya saja atau bukan ayahnya saja, tapi orang tua, karena nanti yang akan melatih anak untuk toilet training itu harus kedua orang tuanya, ayah dan ibunya gitu ya. Jadi harus siap lahir batin. Siap dalam bentuk apa? Ya siap dalam hal misalnya kalau tidak sesuai ekspektasi, misalnya anaknya udah diajarin pipis di kamar mandi, BAB di kamar mandi, ternyata anaknya kecolongan pipis di ruang tamu misalnya, atau nggak gitu masih pipis di celana, atau nggak gitu kompor di kasur. Nah itu harus siap batinnya dulu biar kita bisa memanage emosi, biar nggak marah-marah, biar kita nggak kecewa, biar nggak sedih, biar anaknya nggak kena omongan yang nggak enak gitu ya. Terus kemudian siap lahirnya bagaimana? Siap lahirnya adalah kita harus ini ya, sering ngajakin anak pipis, terus kemudian sering nanyain dia, misalnya kalau kecolongan ya siap ngepel. Setidaknya dalam lahir dan batin kita tuh sudah siap, sudah diset ya, otak kita sudah disetting untuk bahwa besok anak saya mulai toilet training. Jadi saya harus siap apapun resikonya, apapun keadaannya saya harus siap. Itu yang pertama. Jadi memang harus siap lahir batin, fisik psikis harus siap orang tuanya, terutama orang tuanya ya. Kemudian yang kedua, tips yang kedua adalah sounding ke anak. Jadi anak itu adalah meskipun dia belum bisa berbicara banyak hal, meskipun dia belum bisa mengerti semua yang kita bicarakan ke anak, dia sudah bisa diajak komunikasi. Komunikasi dalam bentuk apapun, dalam bentuk verbal bisa, dalam bentuk perilaku bisa. Nah, kita sounding ke anak bahwa, nak, sebenarnya pipis itu harus di kamar mandi. Sebenarnya buang air besar harus di kamar mandi, BAB itu harus di kamar mandi. Kita jelaskan bahwa tidak boleh pipis di sembarang tempat karena itu nanti najis, kotor, bla bla bla, jijik dan lain sebagainya. Jadi kita sounding ke anak itu mungkin 1 bulan sebelum toilet training, atau paling cepat ya 2 minggu lah, atau nggak gitu 3 hari sebelum toilet training dimulai. Kita jelaskan bahwa besok pipisnya harus dilatih ya di kamar mandi, nggak boleh pakai pampers lagi ya. Intinya kita harus sounding ke anak kalimat afirmasi yang mengatakan bahwa toilet training itu cepat atau lambat akan dilakukan oleh dia, dan memang orang dewasa pun seperti itu gitu ya. Jadi kita contohkan misalnya, ayah kalau pipis juga di kamar mandi, ibu kalau pipis juga di kamar mandi, kalau BAB juga di kamar mandi. Jadi berikan selalu banyak afirmasi positif, berikan selalu sounding di mana anak itu dia bisa tahu bahwa seharusnya pipis dan BAB harus dilakukan di kamar mandi.
Dan itu lakukan di semua kondisi, misalnya dia lagi main, misalnya dia lagi mandi, misalnya, atau pokoknya di semua kondisi diulang-ulang soundingnya biar beneran masuk ke alam bawah sadar anak gitu ya, biar dia juga nggak kaget, kenapa nih aku diajak ke kamar mandi gitu, biar dia nggak kaget. Jadi jelaskan bahwa pipis dan BAB itu harus dilakukan di kamar mandi. Jadi yang kedua kuncinya adalah sounding. Terus kemudian yang ketiga, ini yang menurut saya penting banget, ini juga penting juga meskipun nomor 3, singkirkan semua popok anak. Jadi kalau misalnya nih, saya mau ngelatih anak saya tapi dipakein pampers ya, nanti aku ajak dia ke kamar mandi tiap jam sekian, aku ajak ke kamar mandi. Nah, itu akan membuat kita jadi merasa toilet training itu tidak sepenting itu gitu ya. Jadi kayak kita mikirnya, halah meskipun kecolongan juga nggak apa-apa kan, dia pakai pampers jadi nggak repot ngepel lantai kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya mau toilet training, siapkan diri, kemudian sudah sounding ke anak. Yang ketiga selanjutnya adalah, sudah kalau misalnya pampers habis nggak usah beli pampers lagi. Kalau misalnya dia sebelumnya pakai klodi, ya udah simpan klodinya, sudah nggak usah pakai pampers ataupun klodi lagi, nggak usah pakai popok lagi. Ajarkan ke anak bahwa sebenarnya dia sudah besar, dia sudah tidak membutuhkan pampers dan popok lagi begitu. Jadi nekat aja, kalau misalnya dia kecolongan ya udah kan tinggal pil aja selesai gitu kan. Meskipun ngomongnya gampang, tapi repot banget. Di anak udah pipis di misalnya pipis di lantai gitu ya, udah kemana-mana, najisnya di mana-mana, kotornya di mana-mana, itu pasti repot banget. Tapi karena kita sudah menyiapkan mental di awal, nah itu akan menjadi hal yang mudah gitu untuk kita orang tua. Yang keempat, singkirkan semua popok anak. Nih kalau misalnya pampersnya udah habis, udah nggak usah beli lagi. Jadi kalau biasanya anak pipis di pampers, dengan ketidakadaan pampers di rumah, kan males tuh harus pergi beli pampers dulu. Udah nggak usah beli. Berarti saat pampersnya habis adalah saat yang tepat untuk memulai toilet training. Kalau misalnya kita belajar toilet training dengan anaknya masih pakai pampers, gimana? Wah, ya nggak apa-apa sih kalau orang tuanya memilih seperti itu. Tapi kalau saya pribadi misalnya masih pakai pampers terus, kita akan mikir, yaudah deh nggak apa-apa deh, kecolongan sekali 2 kali, kan dia juga pakai pampers, pipisnya nggak gimana-mana, kayak gitu kan. Nah, dengan cara mindset yang seperti itu akan membuat saya sih waktu itu, kalau misalnya saya melakukan hal yang seperti itu saya jadi lebih malas untuk beneran memulai toilet training. Jadi kan nggak bikin repot, anak pipis juga tetap di pampers, nggak kotor juga gitu kan. Jadi yang bener-bener harus kita kita ubah mindsetnya adalah nggak usah pakai pampers, biar anak beneran belajar untuk pipis di kamar mandi. Kalau misalnya beberapa kali dia melakukan kesalahan pipis di lantai, ya nggak apa-apa, ajak dia untuk bertanggung jawab, misalnya gitu ya, ajak dia untuk bertanggung jawab dengan cara membantu orang tua mengepel lantai. Nah, dengan begitu dia akan tahu, oh kalau saya pipis di lantai resikonya seperti ini, akibatnya saya harus bantu ibu saya ngepel begitu ya. Jadi anak juga sekaligus belajar sebab akibat terhadap apa yang telah dia lakukan. Yang kelima, pastikan bahwa toilet training itu dilakukan tidak dalam bepergian, juga tidak dalam keadaan anak sakit. Artinya kondisi di rumah sedang stabil, jadi tidak ada masalah apapun, dan tidak dilakukan berbarengan dengan menyapih. Karena toilet training dan menyapih itu adalah 2 hal besar yang yang perubahannya tuh drastis ke anak. Jadi dengan salah satu yang dilakukan terlebih dahulu, itu akan jauh lebih mudah anak untuk menerima gitu ya. Yang keenam, tawarkan anak untuk pipis sesering mungkin. Itu sudah ya. Jadi kayak misalnya nih mau pipis, mau tidur, ajak dia ke kamar mandi dulu. Mau habis makan, habis minum, ajak dia ke kamar mandi dulu. Jadi setidaknya kita sudah memberitahukan ke anak bahwa toh kita aja kalau gede nih ya, orang gede aja kalau misalnya lihat kamar mandi jadi pengen pipis kan, kayak gitu. Yang selanjutnya, tips selanjutnya yang kesekian, kalau misalnya anak melakukan kesalahan, ya jangan marah. Namanya juga anak belajar gitu ya, pasti ada kesalahan sedikit atau nggak gitu, dia sedang tidak sadar, lagi asik main, ternyata pengen pipis, nggak sempet bilang, yaudah deh pipis aja di celana misalnya gitu. Yaudah nggak usah marah, karena kita sudah menyiapkan mental, lahir dan batin, otomatis ketika anak pipis di lantai, jadi kita lebih calm down, jadi kita tidak mudah marah, tidak menyalahkan anak, bla bla bla. Yaudah tinggal tipel aja, masalah selesai gitu kan. Terus kemudian yang ketujuh, beri apresiasi ke anak ketika dia sudah melakukan hal dengan benar. Misalnya nih,
Terima kasih ya Dek, hari ini sudah selalu pipis di kamar mandi meskipun ada kesalahan bla 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 gitu ya. Jadi kayak berikan apresiasi ke anak, dengan begitu anak merasa dihargai usahanya. Wah, ibu seneng nih kalau aku pipis di kamar mandi terus. Akhirnya besoknya dia akan berupaya untuk melakukan hal yang sama lagi atau justru lebih baik untuk membuat orang tuanya senang begitu. Yang kedelapan, ajak pasangan untuk berkontribusi juga dalam proses toilet training. Jadi saya bilang ke banyak orang nih, misalnya ke ayahnya, ke mbahnya, atau nggak gitu ke Pak D-nya gitu ya. Pokoknya saya bilang bahwa anak saya sedang belajar toilet training. Suatu saat ketika anak saya bersama dengan itu ya, yang bukan dengan orang tuanya, dengan mbahnya, dengan Pak D-nya, ketika dia melakukan kesalahan, saya bilang mohon untuk dimaklumi karena dia sedang dalam proses belajar. Jadi kerjasama ini melibatkan banyak orang yang istilahnya yang bersentuhan dengan anak begitu. Jadi dengan begitu orang-orang yang ada di lingkungannya itu menjadi lebih siap untuk menerima kesalahannya dia. Terus yang ke-8, ketika anak itu sudah berbicara, itu akan jauh lebih mudah. Jadi kayak kita kasih tahu bahwa pipis harus di kamar mandi gitu ya. Kalau anak saya dulu sebelum lancar berbicara, sebelum dia bisa bilang pipis, dia sudah menunjukkan gestur bahwa dia ingin pipis, misalnya dengan mohon maaf memegang kemaluannya begitu. Dengan begitu saya tahu, oh meskipun dia belum bisa bilang pipis, gesturnya itu sudah menunjukkan bahwa dia ingin pipis. Kalau sudah begitu ya udah, saya langsung gotong dia untuk diajak ke kamar mandi. Jadi tidak perlu menunggu dia bilang pipis. Ini yang selanjutnya ya, kayaknya yang ke-9. Itu ada alat namanya potty training, itu semacam WC buatan gitu ya, entah yang modelnya tipe duduk atau nggak gitu jongkok, itu ada. Jadi bisa dibeli gitu ya di toko-toko online banyak. Itu menunjukkan replikasi toilet beneran. Kadang kan ada tuh anak yang kayak takut gitu ya ke kamar mandi, dia bingung di kamar mandi mau ngapain, ini tempat apa, sempit, gelap misalnya ya kan. Nah, kalau dia sudah familiar dengan potty training, ketika dia masuk ke kamar mandi, dia nggak akan bingung bagaimana caranya dia untuk menggunakan benda itu begitu. Tapi kalau saya nggak perlu sih, saya hanya mencontohkan ke anak saya, mohon maaf, saya ajak dia ke kamar mandi, saya beritahu dia bahwa cara untuk pipis adalah dengan lepas baju dulu, terus kemudian pipis dengan cara jongkok, begitu ya, bla bla bla. Pokoknya dia lihat bahwa cara pipis adalah seperti itu. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Buat ibu-ibu di luar sana yang sedang berjuang untuk toilet training, tetap semangat. Semangatnya harus di-recharge terus, biar semangatnya nggak habis-habis. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri dulu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.